Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Puja Kusuma dengan NIM 01021382227160. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian saya dengan berjudul Pengaruh Inflasi dan Tingkat Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. Dengan bab 1 ada pendahuluan latar belakang. Inflasi adalah suatu gejala di mana tingkat harga umum mengalami kenaikan secara terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat dikatakan inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Langsung ke bab 2, ada dasar teori. Yang pertama ada teori inflasi. Secara umum, inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus selama waktu tertentu. Definisi lain inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaikkan secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada atau mengakibatkan kenaikan sebagian besar dari harga barang-barang lain. Teori inflasi konvensional. Secara umum, inflasi berarti kenaikan tingkat harga secara umum dari barang, komoditas, dan jasa selama suatu periode waktu tertentu. Yang kedua ada teori inflasi Islam. Menurut Al-Makrizi, peristiwa inflasi merupakan sebuah fenomena alam yang menimpa kehidupan masyarakat di seluruh dunia sejak masa dahulu hingga sekarang. Inflasi alamiah sesuai dengan namanya. Inflasi ini disebabkan oleh berbagai macam faktor alamiah yang tidak bisa dihindari umat manusia. Hubungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Pada prinsipnya, tidak semua inflasi berdampak negatif dan perekonomian, terutama jika terjadi inflasi ringan di bawah 10%. Inflasi ringan justru dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena inflasi mampu memberi semangat pada pengusaha untuk lebih meningkatkan produksinya. Yang kedua ada pengangguran. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran merupakan penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Cara menghitung tingkat pengangguran. Perbandingan antara jumlah angkatan yang menganggur dengan angkatan kerja keseluruhannya disebut tingkat pengangguran. Untuk mengukur tingkat pengangguran pada suatu wilayah bisa didapat dari persentase membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Hubungan antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Hubungan antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan dengan hukum Okun atau Okun's Law, diambil dari nama Arthur Okun, ekonom yang pertama kali mempelajarinya, yang menyatakan adanya pengaruh empiris antara pengangguran dengan output dalam siklus bisnis. Yang ketiga ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu tolak ukur bagi keberhasilan pembangunan suatu negara, khususnya di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diukur dari tingkat pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB untuk lingkup nasional dan produk domestik regional bruto atau PDRB untuk lingkup wilayah. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Hipotesis dari judul yang saya buat ini adalah, yang pertama ada H0, inflasi dan pengangguran tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama. Yang kedua ada H1, inflasi dan pengangguran berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama. Yang ketiga ada H2, secara parsial, inflasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang keempat ada kerangka penelitian. Berdasarkan kajian teoritis yang telah dijelaskan, maka dapat digambarkan
Bagan paradigma dalam penelitian ini. Berikut bagan paradigma penelitian pada gambar 2.1. Inflasi X1, tingkat pengangguran X2, dan pertumbuhan. Selanjutnya ada bab 3, metode penelitian. Yang pertama ada ruang lingkup. Penelitian ini difokuskan pada analisis pengaruh inflasi dan pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara selama periode 2014 hingga 2023. Yang kedua ada jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah data sekunder. Yang ketiga ada metode pengumpulan data. Kajian dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dan merupakan sarana membantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, ikhtisar rapat, pernyataan tertulis, kebijakan tertentu, dan bahan-bahan tulisan lainnya. Yang keempat ada teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Analisis regresi berganda adalah regresi di mana variabel terikat atau Y dihubungkan atau dijelaskan oleh lebih dari satu variabel, bisa 2, 3, dan seterusnya. Rumusan analisis ini yaitu menggunakan metode ordinary least square atau OLS sebagai berikut. Y sama dengan alpha 0 plus alpha 1 X1 plus X2 plus error, dengan keterangan sebagai berikut. Y adalah pertumbuhan ekonomi, alpha bilangan konstan, koefisien variabel, X1 inflasi, X2 pengangguran, dan E kesalahan pengganggu. Definisi operasional variabel. Yang pertama, variabel dependen. Variabel dependen atau variabel tergantung adalah variabel yang memberikan reaksi atau respon jika dihubungkan dengan variabel bebas. Variabel ini adalah variabel yang diamati dan diukur untuk menentukan pengaruh yang disebabkan oleh variabel bebas. Yang kedua ada variabel independen. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Variabel bebas merupakan variabel yang variabelnya diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh peneliti untuk menemukan hubungannya dengan suatu gejala yang diobservasi. X1 atau inflasi. Inflasi adalah suatu gejala di mana tingkat harga umum mengalami kenaikan secara terus-menerus. Dan X2 pengangguran. Pengangguran yaitu suatu ukuran yang dilakukan jika seorang tidak memiliki pekerjaan tetapi mereka sedang melakukan secara aktif dalam 4 minggu terakhir untuk mencari pekerjaan. Bab 4, hasil dan pembahasan. Kondisi gambaran kabupaten atau kota provinsi Sumatera Utara. Provinsi ini dihuni oleh penduduk yang beragam, mencapai sekitar 15 juta jiwa, yang terdiri atas berbagai etnis seperti Batak, Melayu, Nias, Jawa, dan Tionghoa. Perkembangan inflasi di Provinsi Sumatera Utara. Data inflasi Sumatera Utara dari tahun 2014 hingga 2023 menunjukkan beberapa pola menarik. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2014, mencapai 8,17%. Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Utara. Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Utara dari tahun 2014 hingga 2023 menunjukkan dinamika yang menarik. Pada tahun 2014, tingkat pengangguran berada di angka 6,23% dan mengalami kenaikan menjadi 6,71% pada 2015. Perkembangan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Utara. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Utara menunjukkan dinamika yang menarik selama periode 2014 hingga 2023. Pada tahun 2014 hingga 2019, pertumbuhan ekonomi cenderung stabil di kisaran 5%. Hasil uji normalitas. Berdasarkan pada tabel 4.1 di atas, terlihat bahwa nilai probabilitas sebesar 0,552915. Uji multikoloneritas. Uji ini dilakukan untuk memastikan tidak ada hubungan linear yang kuat di antara variabel independen dalam model regresi. Selanjutnya ada uji heteroskedasitas. Berdasarkan pada tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahwa nilai probabilitas
C-square 0,0504. Hal ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas C-square adalah lebih besar dari nilai kritis. Uji autokorelasi. Berdasarkan pada tabel tersebut, nilai probabilitas C-square sebesar 0,968 yang lebih besar dari nilai kritis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak mengalami masalah autokorelasi. Analisis data berganda. Untuk mengetahui hasil penelitian ini dapat dilihat dari output regresi linear berganda dengan menggunakan model semi-log dengan menggunakan program EPIS 12 pada tabel di bawah ini. Berdasarkan pada tabel di atas, memperoleh persamaan hasil regresi sebagai berikut. Y sama dengan 20.77824 plus 0,378994 X1 min 2.938466 X2. Yang pertama ada nilai konstanta menunjukkan bahwa ketika inflasi dan tingkat pengangguran terbuka bernilai 0, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 20,77824. Ini adalah baseline pertumbuhan ekonomi tanpa pengaruh kedua variabel independen. Yang kedua ada koefisien positif. Ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 unit pada tingkat inflasi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,378994 unit dengan asumsi variabel lain tetap. Namun secara teori, inflasi yang terlalu tinggi atau tidak terkendali dapat memberikan efek sebaliknya. Yang ketiga ada koefisien negatif. Ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 unit pada tingkat pengangguran terbuka akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,938466 unit dengan asumsi variabel lain tetap. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.